Selamat siang anak-anak semua. Apa kabar Yang semuanya? Pak, Siang Pak, kabar baik Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Pada ketua kelas, Bapak persilakan. baiklah sebelum kita memulai pelajaran, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Frans Wendy Nenggoran. Hadir Pak, Yang kedua, Despi Yohana Situmorang. Hadir Pak. Baik, di sini Bapak akan memberikan materi tentang kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya, apakah kalian pernah belajar di bangku SD atau SMP tentang materi ini? Pernah Pak. Baik, Bapak ingin bertanya kepada Despi, apa itu kesebangunan dan kekongruenan? Baik, Hmm, Sebentar Pak. Kesebangunan atau kekongruenan adalah dua buah bangun yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Itu Pak. benar sekali. Kongruenan itu adalah suatu bangun bangun datar yang bentuknya dan ukurannya sama, atau dua bangun yang sama ukurannya dan bentuknya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Kita akan kita terlebih dahulu mengamatin dua gambar yang sebangun ini. Dua gambar ini merupakan contoh kesebangunan yang merupakan contoh gambar yang sebangun yang berukuran 2 kali 3. Yang satunya 2 kali 3 dan satunya lagi berukuran 6 kali 4. Pada tahap pembelajaran ini, Bapak mengharapkan kalian dapat mengerti dua bangun yang kongruen. Kita kita bisa dapat lihat pada gambar pertama. Pada gambar pertama terlihat ada sarang lebah yang berbentuknya segi enam beraturan yang banyaknya tak terhingga. Jika diamatin, segi enam sarang lebah memiliki bentuk dan ukuran sama. Bayangkan jika bentuk segi enam tersebut adalah berbeda, apakah mungkin bisa berbentuk sebuah sarang lebah?
Tentu saja tidak. Kemudian kita membahas segitiga yang sebangun. Kemudian yang ketiga kita akan membahas kekongruenan bangun datar. Yang keempat kita akan membahas segitiga yang kongruen. Baik, kita akan mengamati dua buah segitiga yang sebangun. Berikut dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita namain segitiga ABC, yang sebelah kanan segitiga DEF. Dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sudut sisi AB sebangun dengan sisi ED. Kemudian sisi BC sebangun dengan sisi EF. Kemudian sisi AC sebangun dengan sisi DF. Selanjutnya kita akan sudut B sebangun dengan sudut E. Kemudian sudut A sebangun dengan sudut D. Kemudian sudut C sebangun dengan sudut F. Kemudian kita perhatikan gambar kedua. Berikut dua segitiga yang sebangun. Segitiga yang di kiri kita namain ABC. Dan segitiga yang di kanan kita namain A aksen, B aksen, dan C aksen. Dari kedua segitiga dapat kita jawab, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu sisi AB yaitu berukuran 6 cm sebangun dengan sisi A aksen C aksen, yaitu berukuran 6 cm. Kemudian sisi AB sebangun dengan sisi A aksen B aksen, yaitu berukuran 7 cm. Kemudian sisi BC sebangun dengan sisi B aksen C aksen, yaitu berukuran 5 cm. Kemudian sudutnya yang sebangun yaitu sudut A sebangun dengan sudut A aksen. Kemudian sudut C bersesuaian dengan sudut C aksen. Kemudian sudut B sebangun dengan sudut B aksen. Dua segitiga ini dapat dikatakan sebangun karena memiliki sudut yang sama besar dan sisinya bersesuaian sama panjang. Kemudian kita perhatikan contoh dua bangun yang kongruen, yaitu dua mobil pada gambar berikut. Kemudian kita perhatikan dua kursi yang sebangun pada gambar berikut. Yang kedua, kemudian contoh dua bangun yang tidak kongruen. Dua mobil yang tidak kongruen. Kenapa tidak disebut tidak kongruen? Karena ukurannya berbeda dan bentuknya sangatlah berbeda. Yang kedua, kursinya kenapa dibilang tidak sebangun? Karena ukuran dari kedua kursi berbeda ukurannya. Ukuran kursi yang kiri lebih besar, sedangkan ukuran kanan lebih kecil. Yang ketiga, kemudian saya ingin bertanya kepada Franz, kenapa bangun tersebut tidak sebangun pada foto gambar ketiga? Yang gambar kursi atau gambar foto ya, Pak? Yang gambar bagian C, ketiga, Pak. gambar muka wajah ya, yang C. Kenapa gambar tersebut sebangun ya, Pak?
Tidak ya sebangun. Karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, makanya gambar tersebut dikatakan sebangun, Pak. Ya, lebih tepatnya dua dua gambar tersebut ukurannya sama besar. Benar sekali. Baru kemudian saya ingin bertanya kepada Desti, kenapa segitiga tersebut dikatakan sebangun? Dua segitiga tersebut. Karena memiliki ukuran dan bentuk yang sama, Pak. Ya, betul sekali. Yang terakhir, yang D, contoh dua bangun yang tidak sebangun. Saya ingin bertanya kepada Franz, kenapa pulpen tersebut tidak sebangun, dua bangun tersebut? Kedua gambar tersebut tidak sebangun karena memiliki bentuknya berbeda, Pak. Dan Ya, ukurannya juga ukurannya berbeda. berbeda. Tepat sekali. Di ukuran kanan lebih besar dan di ukuran kiri memanjang. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita masuk kepada syarat kongruen bangun datar. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika memiliki dua syarat. Yang pertama, memiliki bentuk yang sama seperti yang dibilang yang kalian bilang tadi. Yang kedua, memiliki ukuran yang sama. Artinya sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Yang B, syarat bangunan datar. Dua bangun datar dikatakan sebangun jika yang pertama sisi-sisi yang bersesuaian atau sebanding atau senilai. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Mari kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, segitiga berikut diketahui bahwa AB sejajar dengan DE. Berikut dua segitiga yang sebangun. Kenapa dikatakan dua segitiga sebangun? Karena yang pertama, sudutnya bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisinya memiliki perbandingan yang sama. Makanya disebut dua segitiga yang sebangun. Berikut sisi-sisi yang sebangun yaitu sisi CD, kemudian sisi CE bangun dengan sisi CB. Kemudian mari kita jawab. CD per CA sama dengan CE dibagi CB. CD per CA itu bagian dari CD tambah DA sama dengan CE dibagi CB itu bagian dari CE ditambah EB. Kemudian kita masukkan nilainya. Nilai CD itu 9 dibagi nilai 9 ditambah nilai DA tambah 3 sama dengan CE dibagi CE tambah 2 sama dengan kemudian 9 dibagi 12 sama dengan CE dibagi CE tambah 2. Kemudian kita kali sirang. 9 dikali CE ditambah 2 sama dengan 12 CE. 9 CE tambah 18 sama dengan 12 CE. 9 CE dikurang 12 CE sama dengan minus 18. Minus 3 CE sama dengan minus 18. CE sama dengan minus 18 dibagi minus 3. Jadi nilai CE-nya sama dengan 6. Kemudian kita mencari nilai DE. Cara mencari nilai DE-nya itu menggunakan dalil Pitagoras.
yaitu akar dari CE kuadrat DC kuadrat ditambah CE kuadrat sama dengan kita masukkan nilainya. Nilai DC-nya 9, nilai CE-nya 6, yaitu 9 kuadrat tambah 6 kuadrat. Sama dengan 81 tambah 36, sama dengan akar dari 117. Kita sederhanakan menjadi akar 9 dikali 13. Akar 9 itu sama dengan 3 dikali akar 13 cm. Kemudian kemudian mencari nilai AB-nya kita gunakan dari Pitagoras juga, yaitu AC kuadrat ditambah CB kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian 144 ditambah 64. Selanjutnya sama dengan akar dari 208. Kita sederhanakan menjadi akar 16 dikali 13. Akar 16 itu 4 cm kali akar 13 cm. Kesimpulannya, yang pertama, jika sudut-sudut bersesuaian pada dua buah segitiga sama besar, maka sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kedua segitiga itu pasti sebangun. Kesimpulan yang kedua yang Bapak dapatkan yaitu jika sisi-sisi yang bersesuaian pada sebuah segitiga sebanding atau memiliki perbandingan yang sama, maka sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kedua segitiga tersebut sebangun. Yang ketiga, dua buah bangun dikatakan kongruen apabila memiliki dua syarat. Syarat yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai panjang yang sama. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian mempunyai besar yang sama. Kesimpulan yang keempat yang Bapak dapatkan, jika suatu bangun datar ditranslasikan, bentuk maupun ukuran bangun datar tersebut akan tetap sama. Demikian juga bentuk dan ukuran dari bangun datar dan bayangannya pada cermin datar adalah sama. Baik, Bapak akan memberikan kalian soal. Berikut dua soal. Soal yang pertama akan dijelaskan oleh Despi. Soal yang kedua akan dijelaskan oleh Franz. Bapak kasih waktu 5 menit.
Baik, sepertinya waktunya sudah habis. Kepada Despi dan Franz, dipersilakan. Jawab seadanya saja. Baik, Pak. Untuk gambar yang nomor 1A itu sisi ED sebangun dengan sisi AB. Untuk gambar yang nomor 2, sisi EC sebangun dengan sisi BC. Dan untuk yang Ya, gambar betul. C itu, sisi AC sebangun dengan sisi DC. Itu, Pak. Ya, betul. Selanjutnya kepada Franz, Bapak persilakan. Nah, untuk gambar yang 2A itu sisi ED sebangun dengan AB, kemudian sisi DC sebangun dengan CN, dan sisi EC sebangun dengan CA. Dan untuk gambar yang 2B, sisi PR sebangun dengan sisi RS, dan sisi GR sebangun dengan sisi RT. Gitu, Pak. Baik, jawabannya benar sekali. Demikianlah materi yang Bapak ajarkan. Kemudian minggu depan akan kita lanjut materi yang baru. Sekian materi dari Bapak. Kepada ketua kelas memimpin doa penutup. Baiklah, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Dan selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.